Halo teman-teman, perkenalkan saya Ria. Selamat datang di podcast bersama SET. Kali ini kita akan bahas topik yang sering bikin orang langsung tegang ya, atau biasanya bikin pusing sama orang-orang. Nah, kira-kira bahas apa ya? Jadi, hari ini kita akan bahas pajak. Tenang, di sini nggak sendirian, ada ahlinya pajak. Ada Kak Novi di hadapan aku sekarang. Selamat datang Kak Novi, apa kabar Kak? Halo, terima kasih Kak Ria. Iya. Alhamdulillah sehat tentunya ya. Oke Kak Novi. Jadi Kak Novi ini sekarang itu kerja sebagai pengembang software Cortex untuk edukasi ya teman-teman. Jadi emang basicnya itu Kak Novi ini dari lulusan perpajakan. Jadi Kak Novi udah nggak perlu diraguin lagi ya, udah banyak pengalamannya di perpajakan. Jadi teman-teman, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai aja soal pajak. Aku mau mulai dari pertanyaan yang sering banget muncul nih Kak Novi. Waduh, apaan tuh? Menurut Kak Novi nih, kenapa sih banyak orang yang pusing atau tegang begitu dengar kata pajak? Oke, bener juga ya. Pajak, kenapa? Karena pajak itu bagi orang awam gitu ya, yang belum tahu tentang perpajakan gitu ya. Karena kita sendiri tahu pajak itu berurusan dengan angka, tahu nggak sih? Pasti ada angka, bahkan kita harus melaporkan laporan keuangan gitu kan ya. Jadi kayak teman-teman tuh kayak, aduh apa sih, pusing lihat angkanya aja pusing, apalagi kita mau lapor pajaknya gitu kan ya. Nah belum lagi nanti pasti ada yang kayak semacam untuk menakut-nakutin kita gitu ya, apa itu? Denda. Nah jadi mungkin tuh teman-teman tuh aduh angka lagi, denda lagi, apalagi pajak itu menurut orang-orang itu juga ribet. Nah, padahal sekarang itu enggak gitu ya, sekarang sudah serba digital bahkan, jadi nggak usah bikin ribet. Gitu ya. Jadi belum mencoba udah aduh ribet nih gitu. Setuju banget sih Kak Novi. Emang bener ya, mungkin orang-orang itu takut karena belum ngerti ilmunya ya. Betul. Nah, menurutku sih pajak ini harus jadi ilmu umum karena ini ya Kak Novi ya, pasti semua orang itu dihadapkan dengan perpajakan nantinya. Betul sekali, iya betul, kan? betul. Karena ini ya bukan harus yang dari bidang perpajakan aja kerjanya, kayak misal orang pajak itu yang harus ngerti pajak. Tapi menurutku semua orang itu harus ngerti pajak. Betul. Kenapa? Karena nanti juga bakal dihadapin pas waktu dunia kerja itu dengan pajak, bener gak? Betul sekali. Menurut aku juga sama. Semua orang itu harus paham pajak gitu ya. Jadi nggak harus misalkan nih kerja di keuangan, kerja untuk melaporkan pajaknya aja gitu ya. Nggak harus. Jadi semua orang itu harus paham pajak gitu. Bener banget Kak Novi. Nah, menurut Kak Novi nih, kesadaran pajak itu biasanya mulai muncul itu kapan gitu Kak? Oke. Nah biasanya ya, kebetulan ini aku cerita dulu ya, menurut aku dulu gitu ya. Nah aku juga dulu tuh sempat bingung gitu ya, aduh kayak pajak ini tuh apa sih gitu kan. Pajak lagi gitu kan. Nah kebetulan aku dulu itu kuliah di pajak, jadi paham pajak gitu kan ya. Nah terus orang-orang itu bisa tahu pajaknya itu apa kalau misalkan kita sudah bekerja gitu ya mungkin iya, benar banget. Pasti itu dapat bukti potong. Bahkan pun kalau misalkan gajinya nominalnya berapapun deh, jadi nanti ada batasnya, karena itu bisa di atasnya atau di bawahnya itu kita harus lapor pajak, pasti nanti kita dapat bukti potong. Betul. Jadi kalau kita kerja itu pasti nanti kita tahu loh kok dapat dipotong apa nih. Nah itu jadi kita tahu oh ini ya yang namanya pajak gitu. Pasti umumnya itu di PPh pasal 21. Oh iya. Bener sih, itu relate banget. Soalnya kan kita juga sekarang udah ngerasain ya. Sekarang kita udah lulus kuliah, terus sekarang kita juga udah kerja. Bener. Nah kita juga ngerasain yang namanya itu gaji dipotong sama PPh 21. Betul. Ya ternyata aku juga ngerasain ini pajak. Karena ya emang kita nggak bisa nolak pajak. Emang semua orang harus bayar pajak. Bener banget. Nih kita datang nih tiba-tiba, loh harusnya gaji segini, kok tiba-tiba tinggal segini gitu kan. Nah itu baru kita
harus paham pajak gitu. Kita Betul, tahu betul. oh ini yang namanya pajak. Gitu. Oke, itu yang PPh 21 ya 21, teman-teman. PPh pasal 21 itu untuk bukti pemotongan pegawai tetap gitu ya, Betul. Kak Raffi? Iya betul. Jadi semuanya selain pegawai tetap ada pegawai tidak itu dia, tetap. teman-teman. Iya betul. Semuanya dipotong. Jadi pokoknya itu dari gaji. Yang dipotong adalah gaji. Oke Kak Novi. Nah, selain PPh pasal 21 nih, pajak jenis apa lagi yang kira-kira sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari ini nih? Oke, betul. Nah, bahkan pun ini kita seringnya itu nggak sadar gitu ya. Kalau kita itu dipotong pajak gitu ya, tapi kita nggak sadar. Contohnya apa? PPN. PPN. Betul. Jadi pajak pertambahan nilai. Gimana bisa kita nggak sadar? Contohnya nih, kita beli makan di warung gitu ya, misalkan ada di kafe-kafe gitu deh, kita ngopi gitu ya. Nah itu kita pasti dipungut PPN gitu ya. Jadi kita harus bayar PPN-nya berapa persen nih gitu. Nah tapi kita kan nggak sadar nih, kita lihat notanya aja ya, kita lihat billnya, kita ngeliat struknya kak, ya udah gitu aja gitu kan. Nah padahal di situ ada nih, bahkan pun kalau misalkan kita beli apa ya peralatan biasanya gitu ya di toko-toko itu kan ya, nah itu bisa juga kita dipotong PPN. Apalagi nih PPN lagi hype-hype-nya gitu ya, lagi tarifnya ini. Iya, betul sekali, udah tahu kan ya. Nah itu ya, Iya, lagi naik daun nih sekarang PPN ya itu. Jadi meskipun kita bukan dari pajak gitu ya, kita harus tahu nih, kita juga sering mengalami kan, kita juga sering menghadapi kan. Oh ini PPN kita dipotong berapa persen nih gitu. Jadi itu melekat di kita setiap hari gitu. Kita beli kopi, kita beli makanan, kita beli peralatan apa dia sabun mandi dan lain sebagainya itu bisa loh dipotong bisa dapat PPN. Gitu. Iya juga sih, bener kata Kak Novi tadi. Kadang itu emang kayak kita itu nggak sadar ya. Kayak misal kita lagi di kafe, itu pasti kita itu kayak ya udah bayar aja gitu ya. Betul. Nah ternyata kita itu juga dapat PPN loh teman-teman. Kalau misal teman-teman lihat di ini ya struk notanya, betul, itu pasti ada. Itu teman-teman lihat aja dia yang biasanya di bawah sendiri ya. Betul Ya itu kita dapat PPN. Nah nanti teman-teman bisa pelajari nih, oh ini ya yang namanya PPN, jadi pajaknya segini dari nominal ini gitu. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah ini lanjut ya Kak Novi. Boleh. Oke, menurut Kak Novi nih, bagian pajak apa sih yang paling sering bikin orang itu kayak bingung banget gitu di pajak? Oke. Jadi kalau apa yang buat kita bingung tuh ini nih, lagi seasonnya gitu ya, apa? Tahunan, jadi SPT tahunan. Jadi kan kalau kita SPT di akhir tahun, itu kita kan harus lapor tuh. Jadi gaji kita atau tunjangan, iuran-iuran kita selama 1 tahun itu diminta untuk dijumlahkan semuanya, kemudian kita laporkan sendiri teman-teman. Jadi mungkin kita pusingnya itu, kita harus menghitung kan ya selama 1 tahun, kemudian kita pasti ribet juga nih cara lapornya gimana gitu kan ya. Nah kebetulan sekarang itu semuanya sudah era digital gitu. Iya, apalagi sekarang pemerintah lagi ngeluarin website gitu ya, namanya adalah Cortex. Iya benar. Jadi mungkin kita itu nggak perlu datang ke kantor pajak gitu ya buat lapor akhir tahun, tapi kita bisa lewat website aja. Jadi dari mana aja, jam berapa aja itu kita bisa lapor pajak gitu. Kalau ribetnya mungkin kita harus lapor nih gaji kita selama 1 tahun, harta itu juga dilaporkan semuanya, utang itu juga harus dilaporkan semuanya. Jadi banyak yang harus kita laporkan gitu ya. Bahkan misalkan nih ada tanggungan keluarga ya, misalkan punya anak 1, 2, 3, kemudian punya istri, nah itu juga harus dilaporkan pajak juga. Nah makanya itu yang bikin iya gimana nih gitu kan ya. Iya mungkin itu bedanya sama yang PPN, karena kan kalau PPN itu bukan dilaporkan sendiri gitu ya, betul. itu kan dari yang punya outlet misalnya. Iya betul. Nah betul, mungkin betul, itu betul yang sekali. bikin Betul. bingung orang itu karena mereka punya tanggung jawab untuk lapor sendiri itu di SPT tahunan. Iya ya, betul Kak Novi. sekali. Itu nggak hanya badan aja yang harus lapor tahunan,
semuanya ya. Orang pribadi Iya, itu orang juga. pribadi juga, badan juga. Jadi kita semuanya harus lapor pajak tahunan. Benar nih. Tapi sekarang sudah ada Cortex ya. Iya. Jadi betul. serba digital Iya. ya teman-teman. Iya, cuman ya mungkin kita harus mempelajari aja ya. Iya benar. Cortex gitu kan yang kita mulai dari awal lagi, kita mulai dari nol lagi gitu ya teman-teman kayak Kan ya baru ya, masih berapa betul, tahun betul, ya? betul. Baru awal tahun kemarin. Awal tahun kemarin. Iya, awal tahun 2025. Nah, Betul. ini pasti banyak orang bingung nih. Iya, Nah, benar. ini kalau menurut Kak Novi nih, untuk belajar Cortex itu kira-kira harus gimana ya Kak caranya? Apa ada kayak pelatihan atau harus apa gitu teman-teman biar nggak salah klik gitu kalau di Cortexnya kan takut ya kalau Iya, betul, salah. betul. Gimana kira-kira? Nah, ini mungkin menurut aku aja gitu ya. Nah, karena pajak itu sifatnya adalah dinamis gitu ya. Iya. Bisa jadi sekarang A, besok B, besok C gitu ya. Jadi yang pertama kita harus update tentang peraturan perpajakan teman-teman. Jadi mungkin sekarang kan sudah serba digital ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah punya Instagram, punya Twitter, apa sih? X ya sekarang namanya. Iya. Jadi punya media sosial gitu ya. Harus kita manfaatkan. TikTok pun bahkan udah ada nih, daripada teman-teman scroll TikTok yang mungkin gak jelas gitu ya. Nah, jadi bisa tuh kita cari undang-undang yang terbaru atau kita harus update tentang peraturan perpajakan. Itu sih yang pertama gitu ya. Karena nanti peraturan perpajakan itu nanti ada kaitannya dengan sistem Cortex ini gitu kan ya. Nah, mau nggak mau kita harus riset dulu nih, coba-coba. Yang penting kita tahu dulu nih. Kita punya NIK ya atau NPWP, kemudian kita buka nih menunya di Cortex gitu, kita daftar dulu kayak oh ya ini nih kita tahu nih tampilannya gimana. Nah, tapi banyak orang itu, mungkin aku sendiri juga mengalami ya, takut salah klik di Cortex, Bener. terus takut kena denda, takut kena sanksi gitu ya. Nah, sekarang di Samudra Edukasi Teknologi itu lagi ngembangin website Cortex tapi versi edukasinya. Jadi namanya adalah Cortexify. Ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman belum punya NIK gitu ya, udah punya ya pastinya kalau NIK ya, belum punya NPWP gitu ya, belum registrasi ke Cortex, nggak usah khawatir, teman-teman bisa belajar Cortex tapi menggunakan Cortexify. Fiturnya mungkin hampir sama gitu ya, bahkan banyak lah kesamaannya lah. Jadi nanti teman-teman itu bisa belajar klik-kliknya itu di situ dulu tanpa takut ada denda, ada sanksi gitu. Jadi nanti waktu mengoperasikan Cortex aslinya itu sudah lancar semuanya. Menarik banget nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang bingung nih masalah Cortex, atau teman-teman yang pengen bisa Cortex karena masih bingung, teman-teman bisa ikut pelatihan Cortexify di PT Samudra Edukasi Teknologi. Karena di Cortexify ini sudah sesuai ya fiturnya sama dengan Cortex. Mungkin bedanya ini versi edukasi. Jadi untuk teman-teman belajar itu cocok banget kalau pakai Cortexify. Betul. Nah, kebetulan kita ada juga pelatihan nih. Jadi setiap bulan itu ya kita bisa ada pelatihan juga kok di iya, bener banget. Edukasi Teknologi. Nah, bisa aja nanti dicek IG-nya gitu ya. Teman-teman jangan lupa cek Instagram PT SET ya. Iya, Di sana ada info lagi. Bener. Nggak harus bayar kok, ada banyak juga yang gratis. Jadi iya. mungkin teman-teman yang masih awam pajak tuh ya bisa pelajari itu dulu, cek IG Samudra Edukasi Teknologi ya. Oke. Nah, itu nanti mungkin kalau ada pelatihan teman-teman bisa ikut. Jadi nggak banyak kok yang nggak bayar gitu loh. Jadi semuanya biar bisa merasakan pajak. Nah, gitu. Kita belajar banget kan teman-teman. Yuk teman-teman yang masih bingung Cortex nih, kalian bisa belajar di Cortexify ini ya. Betul. Oke, lanjut ya Kak Novi. Boleh banget. Lanjut di pertanyaan berikutnya. Oke Kak Novi, mungkin masih banyak ya orang yang takut atau belum taat gitu bayar pajak. Nah itu menurut Kak Novi itu gimana ya? Oke, jadi kebanyakan yang mungkin pengalaman aku gitu ya, orang-orang takut itu karena belum mulai. Jadi belum mulai itu udah takut duluan nih kayak, aduh gimana sih, apa sih, padahal belum mulai belajar gitu loh. Jadi mungkin
dari aku gitu ya, teman-teman pelajari dulu, pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting kita ada niat dulu gitu Iya, untuk belajar. benar. Pajak itu nggak semenyeramkan itu, jadi pajak itu nggak ribet gitu loh. Kalau kita bisa pelajari pelan-pelan itu pasti nanti bisa. Dan juga pajak itu sebenarnya ada manfaatnya. Kayak kita mungkin kan ya, banyak orang yang kayak kenapa sih harus bayar pajak gitu kan ya. Nah, rumah sakit, sekolah itu banyak yang dibangun itu pakai uang pajak gitu loh. Bahkan kan sumber pendapatan Indonesia itu terbanyak kan dari pajak gitu kan ya. Bahkan jalan raya yang kita lewati setiap hari aja itu dibayar pakai pajak gitu. Jadi teman-teman, kita mulai dulu, kita coba dulu, nanti kita rasakan manfaatnya. Bener banget sih, bener juga ya Kak Novi. Jadi memang manfaat pajak ini mungkin nggak secara langsung Betul, kita betul. dapetin gitu Betul, ya. betul. Tapi pajak ini juga bermanfaatnya itu buat untuk fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya. Betul. Jalan raya, terus seperti rumah sakit yang Betul. tadi dikatakan Kak Novi. Betul. Kemudian apa lagi ya Kak Novi mungkin? Sekolah, bisa Sekolah, jadi, iya. benar, fasilitas umum. Nah, itu semuanya juga ini ya, manfaatnya itu kembali lagi ke kita sebenarnya. Betul. Oke. Jadi teman-teman buat yang masih belum bayar pajak atau belum taat, jadi teman-teman harus bayar ya. Karena memang ini ya, sifatnya pajak itu kan memang memaksa ya, wajib. Iya, betul. Ya meskipun imbalannya itu bukan secara langsung, tapi kita semua itu pasti merasakan manfaat dari pajak itu. Betul sekali. Teman-teman. Benar. Oke, terakhir nih Kak Novi. Waduh, kok udah terakhir? Nggak kerasa ya. Iya. Oke, nah mungkin Kak Novi ada pesan buat teman-teman yang masih takut bayar pajak nih. Gitu ya. Silakan Kak Novi. Baik, nah mungkin ulang yang tadi aja ya. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah bingung. Kita coba belajar dulu, kita mulai dulu. Sebenarnya pajak kalau dipelajari itu mudah. Sama, aku dulu tuh juga gitu, kayak takut ya gimana. Tapi kalau teman-teman sudah mulai terjun gitu ya, sudah mulai mempelajari pajak itu apa aja sih, tentang apa aja sih, nah itu teman-teman pasti seru nih gitu. Jadi gak usah takut, kita mulai dulu, kemudian pasti nanti kita akan merasakan manfaatnya. Kan juga untung juga ya buat kita ya, kalau misalkan kita ngerti pajak. Nah itu jadi kita menghadapi semua orang tuh gampang gitu loh. Karena kan pajak tuh melekat pada diri kita sendiri, baik orang yang nggak dari orang perpajakan aja gitu loh. Jadi pajak itu nggak ribet teman-teman. Boleh silakan nanti dicoba mulai dari sekarang untuk kita mempelajari pajak. Oke, terima kasih pesannya Kak Novi. Nah itu ya teman-teman. Jadi pajak itu sebenarnya nggak seserem itu ya, nggak semenakutkan itu. Betul. Jadi mungkin ada manfaatnya ya teman-teman nonton ini. Semoga selain teman-teman jadi bisa lebih taat lagi bayar pajak, juga teman-teman mengerti apa sih manfaatnya untuk bayar pajak itu. Nah, mungkin seperti itu, dan cukup sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.